الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita lanjutkan di dalam kitab Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Pada bulan yang lalu kita sampai kepada sebuah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda yang kita pada hari ini habiskan para jamaah. Ya. Disebutkan bahwasannya Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kebiasaan para ulama salafus sholihin ketika memberikan suatu kajian, ketika menyampaikan suatu pelajaran para jamaah, sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya, maka diulangi 1 atau 3 menit ya, untuk mengembalikan ingatan kita ya. Nah, apalagi kita membuka kitab Adabul Mufrad sekali sebulan ya. Mungkin bulan yang lalu sudah lupa kita ya, apalagi seumur kita gitu ya, jangankan jaraknya sebulan ya. Sekarang ngaji bisa-bisa 2-3 jam lupa lagi gitu ya. Jadi perlu sedikit diulangi supaya materinya agak nyambung gitu para jamaah ya. Nah, di dalam hadis di mana diwasiat Rasulullah berwasiat kepada Abu Darda bitis'in dengan 9 wasiat. Ya. Wasiat yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'a wa in quttita au hurrikta. Ini sudah kita sampaikan yang pertama. Rasulullah berwasiat kepada Abu Darda yang pertama, wahai Abu Darda, jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Meskipun engkau mau dibakar, bahkan mau dibunuh. Artinya apa para jamaah? Wahai Abu Darda, jangan mempersekutukan Allah meskipun nyawa taruhannya. Nah, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda sekaligus wasiat kepada kita selaku umat Rasulullah. Jadi iman ini perlu dijaga para jamaah meskipun nyawa taruhannya. Karena kita ingin hidup dengan iman, juga kita ingin menghadap Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Itu sudah kita sampaikan ya. Lalu yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, wala tatrukanna sholatal maktubata. Jangan engkau meninggalkan solat maktubah. Artinya solat yang fardu, solat yang wajib, muta'ammidan, dengan unsur sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan solat yang 5 waktu muta'ammidan, karena unsur sengaja ya, bari'at minhu zimmah, berarti dia melepaskan dirinya dengan Allah. Artinya dia nggak butuh kepada Allah. Nah, solat ini para jamaah dalam pandangan Islam sebagai solusi masalah ya. Solusi masalah apapun yang kita hadapi, selesaikan bisolati, dengan cara solat. Makanya lahir solat-solat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ingin kondisi duniawi kita membaik, kondisi ekonomi membaik, jangan pernah tinggalkan solat duha walau rakaataini. Meskipun misalnya saking sibuknya, walaupun hanya 2 rakaat. Nah, inilah yang kedua yang kita sampaikan ya. Lalu yang ketiga, pesan wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, wala tashrabannal khamra. Jangan kau minum khamr. Ya. Nah, khamr ini minuman yang bisa merusak akal. Ya. Minum minuman keras. Jangan engkau minum khamr. Kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya khamr itu miftahu kulli syarrin. Miftah, kunci
pembuka kulli syarrin, semua kejahatan yang lain. Artinya akan terbuka lebar dosa-dosa yang lain apabila sudah berani minum khamr. Ini kita sampaikan pada bulan yang lalu para jamaah. Nah kalau nggak salah sampai kita kepada poin yang keempat. Apa pesan wasiat Rasulullah yang keempat? Wa'ati walidaika. Taat kepada walidaika, kedua orang tua. Wa in amaraka, untuk lazim tasniah, wa in amaraka, andai kedua orang tua, artinya ibu dan bapakmu, antakhruja min dunya fakhruj lahuma. Andai kedua orang tua kita minta, ya, supaya kita keluarkan dunia, artinya harta yang kita miliki. Kita memiliki harta ini, orang tua kita minta supaya harta itu kamu keluarkan lahuma, untuk dia, kasih. Rasulullah menyebutkan ya. Andai kita memiliki harta gitu, orang tua kita ya menyuruh kita, orang tua kita mau harta itu, kasih lahuma keduanya. Nggak boleh kita tolak. Nah ini yang keempat, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang namanya Abu Darda. Nah lalu yang kelima, wala tunazi'anna ulatal amri. Ini kaitannya dengan pemerintah ya. Jangan kau suka menghujat pemerintah, mendemo begitu ya. Nah di sini apa yang seharusnya dilakukan para jamaah? Islam sebenarnya mengajarkan kita menghadapi para umara pemerintah kita itu, menghadirkan mereka dalam doa kita. Jangan banyak menghujat tapi nggak pernah mendoakan. Cobalah kita berdoa, bismillah, selesai sholat, ya Allah berikanlah kami pemimpin. Ya, mereka adalah pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, yang sayang kepada kami, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, doa-doa itulah. Ya. Nah di sini para jamaah pesan Rasulullah, wa in ra'aita annaka anta. Di sini dikasih gambar Rasulullah. Kenapa kita dilarang? Ya, hujat andai engkau di posisi itu, kata Rasulullah. Di sini wa in ra'aita annaka anta. Andai engkau yang menjadi pemimpin, betapa sedihnya kalau engkau terus dihujat, kata Rasulullah. Ya. Nah karena itu para jamaah, ya, di dalam kita menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita, pakai cara Islam. Istikharah itu yang terbaik. Ya. Kalau kita sudah istikharah, insya Allah ya para jamaah akan Allah tuntun nih tangan kita. Misalnya besok nih pilihan, malamnya kita istikharah. Nanti Allah akan mungkin tuntun kepingin ini, tapi Allah mungkin alihkan tangan kita memilih itu yang terbaik menurut Allah karena kita sudah istikharah. Ya. Nah baik itu yang kelima, yang keenam ya. Wala tafrur minaz zahfi. Ya. Jangan engkau lari dari pertempuran, perang, jihad. Ya. Wa in halakta, meskipun kau akan hancur, celaka. Wa farra ashabuka, sementara teman-temanmu ya adalah lari. Nah ini kalau jihad, jangan kau lari dari medan pertempuran meskipun kondisinya engkau akan celaka, artinya engkau pasti kalah, engkau akan terbunuh lah itu. Nah kalau di zaman dulu, kalau zaman sekarang apa yang disebut kalau Rasulullah? Jihadun nafsi. Bagaimana kita jihad melawan nafsu kita? Ya. Bagaimana caranya menundukkan nafsu kita ini para jamaah? Kasih dia satu caranya. Kasih nafsu ini beban. Jangan diikuti. Beban kasih dia nafsu kita ini. Ya. Dan jangan disebutkan oleh Rasulullah dua peluang itu para jamaah. Ya. Dua nikmat yang sering orang itu terbuai itu. Wal faroh itu diantara. Waktu dan kesempatan. Kalau ada waktu-waktu yang luang, waktu-waktu yang kosong, cepat isi para jamaah dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik. Ya. Karena biasanya waktu yang kosong, ya,
waktu yang luang itu kalau nggak segera diisi dengan hal yang baik, ya pasti akan diisi dengan suatu keburukan. Pasti akan diisi dengan suatu keburukan. Nah, lalu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ke-7 ya, ke-7, ya, wa amfik min taulika ala ahlika, ya, dan nafkahkan ahlika, keluargamu, dari sebagian hartamu. Ini wasiat Rasulullah. Nafkahi keluargamu dari sebagian hartamu, rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi harus keluarga itu diberikan nafkah para jamaah, karena itulah yang disebut juga kan sedekah, yang kalau nggak salah sudah Ustaz sampaikan. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal, sedekah mana yang paling afdal ya Rasulullah? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar kita sedekahkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu fil masakin, lalu kami punya 1 dinar harta, kami infakkan, kami sedekahkan kepada fakir miskin. Lalu 1 dinar lagi kami sedekahkan fi ahli, kepada keluarga kami ya Rasulullah. Mana yang paling afdal dari 3 ini ya Rasulullah? Mana yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang kamu sedekahkan kepada ahli keluargamu. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal laka min maliki illa ma akalta, ya, fa'afnaita. Mana sebenarnya sesungguhnya hartamu yang kekal itu, kata Rasulullah. Mana sih harta kita yang kekal? Ma akalta, ya, apa yang kita makan, fa'afnaita, akan kita buang. Yang kita makan, yang kita minum, kamar kecil yang kamu minum, kamu akan buang. Yang kamu makan, kamu akan ke kamar besar, kamu akan buang. Aulabista, atau pakaian yang akan kita gunakan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akan rusak. Fatasaddaq, kata Rasulullah, bersodakolah, fa'amdaita, itulah caramu mengekalkan, mengabadikan hartamu. Coba. Maka bersodakolah, itu kamu sudah mengabadikan hartamu. Nah, karena itu pesan daripada Rasulullah yang ke-7 di sini, hendaknya engkau, ya, memberikan, ya, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu untuk keluargamu. Jangan sampai, ya, meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah, ya, baik lemah imannya, lemah ekonominya. Nah, ini. Lalu yang ke-8 para jamaah, wala tarfa'asoka an ahlika, wala tarfa', dan jangan kamu mengangkat. Kalau makna teksnya ya ini, kita maknakan teks hadisnya dulu. Wala tarfa', tarfa' itu kan mengangkat, seperti dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, yarfa' itu maknanya mengangkat. Dan di sini wala tarfa'asoka, aso itu tongkat, ya. Jangan kamu mengangkat tongkatmu kepada keluargamu. Apa maknanya, ya? Di sini jangan kamu mengangkat tongkatmu, ya, di atas kepada keluargamu. Maknanya jangan kamu membiarkan keluargamu melakukan kemaksiatan. Itu maknanya. Wala tarfa asoka an ahlika, ya. Pesan Rasulullah yang ke-8, jangan kamu membiarkan keluargamu melakukan kemaksiatan. Jangan kita merasa masa bodoh, ya. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dia lihat sendiri misalnya putranya, dilihat anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, didiamkan saja, jangan. Kenapa? Karena tegaskan di dalam Al-Quran ayat yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita dulu. Karena itu dirimu dulu.
wa ahlikum, baru keluargamu. Ya, baru orang lain. Kenapa? Bentengi diri dulu. Nak, sholat asar. Nak, sholat maghrib. Ya, ngomongnya orang tua begitu. Tapi dia nggak robah caranya. Caranya apa? Kata-katanya dirobah sedikit. Nak, ayo kita sholat. Bareng jadinya. Itu caranya mendidik. Ya. Jadi tidak nyuruh. Ini kan beda teksnya dalam pendidikan itu. Kalau anak kita, nak, sholat zuhur kamu. Itu nyuruh. Coba dirobah. Nak, ayo kita sholat zuhur bareng. Nak, ayo kita sholat asar bareng. Pendidikan semacam ini begini. Ngajak dia bersama. Lalu pesan Rasulullah terakhir yang habis ini para jamaah. Wahibhum billahi azza wa jalla. Ya. Wahibhum billahi azza wa jalla. Apa maknanya di sini? Para jamaah ajakan lagi yang terakhir adalah ajak keluargamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka untuk berbuat baik. Artinya jangan kita sendiri. Ajak. Kalau memang itu benar dalam pandangan Islam, bismillah, laksanakan. Jangan hiraukan. Ya. Nah, ini pesan wasiat Rasulullah yang ke-9 kepada Abu Darda. Kalau kita sudah meyakini para jamaah, dalil-dalil ada yang disampaikan kita oleh para ulama-ulama kita, yang dalam Al-Quran, di dalam hadis, para jamaah, bismillah. Ya. Kita perbaiki niat kita supaya khusyuk ikhlas melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada para jamaah, kami persilakan dengan segala hormat.